Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Komunikasi secara umum adalah proses pertukaran informasi, pesan, atau pengertian antara individu atau kelompok dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami secara sama oleh pihak yang terlibat. Komunikasi bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal, secara langsung atau tidak langsung, dan bertujuan untuk menciptakan pemahaman, koordinasi, atau perubahan sikap dan perilaku. Dalam konteks penyuluhan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan penyuluhan dari komunikator atau penyuluh kepada komunikan sasaran seperti petani yang dilaksanakan secara terencana agar terjadi persamaan makna dan perubahan perilaku. Tujuan komunikasi dalam penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sasaran sehingga mereka dapat mengaplikasikan informasi yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Komunikasi dalam penyuluhan bersifat dua arah dan melibatkan pertukaran informasi timbal balik antara penyuluh dan sasaran. Contoh komunikasi secara umum adalah saat dua orang bertukar informasi tentang cuaca hari ini, menggunakan kata-kata dan ekspresi wajah untuk menyampaikan pesan. Contoh komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah seorang petugas penyuluh pertanian yang memberikan penjelasan dan demonstrasi tentang teknik bercocok tanam yang baik kepada petani agar mereka dapat menerapkan metode tersebut untuk meningkatkan hasil panen. Dengan demikian, komunikasi di penyuluhan lebih fokus pada perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan sasaran melalui proses yang terencana dan interaktif. 2. Cyber extension dalam kegiatan penyuluhan memiliki beberapa manfaat penting sebagai media komunikasi dan informasi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet. Manfaat cyber extension antara lain: yang pertama, mempermudah proses transformasi ilmu pertanian dengan meningkatkan interaktivitas komunikasi dua arah antara penyuluh dan petani sehingga informasi bisa diperbarui dengan cepat dan akurat. Yang kedua, mengupas materi penyuluhan secara lebih luas dan mendalam, sehingga meningkatkan kualitas informasi yang didapat penyuluh maupun petani, mempercepat arus informasi teknologi ke pengguna terakhir. 3. Menyediakan akses informasi yang terus-menerus tersedia, berlimpah, dan bisa dijangkau secara internasional secara instan. 4. Pendekatan yang personal dan berorientasi pada kebutuhan penerima informasi dengan penghematan biaya, waktu, dan tenaga. 5. Membantu penyuluh mengakses materi penyuluhan dan informasi pertanian secara mudah serta meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh di lapangan. Yang keenam, mendorong kreativitas dan inovasi penyuluh dalam mentransfer ilmu pengetahuan ke petani sehingga penyuluh lebih efektif menjalankan tugasnya. Dengan cyber extension, penyuluh dapat berbagi informasi secara interaktif dan real time, serta petani dapat dengan mudah mengakses ilmu dan teknologi baru untuk mendukung usaha tani mereka. 3. Cara penyuluhan mengefektifkan komunikasi meliputi beberapa teknik dan strategi penting, antara lain: 1. Menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh sasaran, menghindari istilah teknis yang membingungkan, serta menggunakan analogi yang relevan dengan konteks kehidupan petani. 2. Menyusun materi penyuluhan secara terstruktur dengan paduan modul, gambar ilustrasi, dan contoh nyata yang membuat pesan menjadi lebih menarik dan jelas. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai media komunikasi seperti pertemuan tatap muka, media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, aplikasi mobile, dan platform e-learning agar pesan cepat tersebar dan dapat diakses kapan saja. 4. Meningkatkan interaksi dan dialog dua arah dengan sasaran melalui sesi tanya-jawab, diskusi kelompok, serta pendampingan lapangan untuk memastikan pemahaman dan aplikasi informasi secara tepat. Yang kelima, mengadakan lokakarya, workshop, dan kolaborasi dengan kelompok tani untuk memperkuat jaringan dan solidaritas komunitas sehingga partisipasi dalam penyuluhan meningkat. 6. Mengumpulkan umpan balik dari peserta penyuluhan dengan survei atau kuesioner untuk mengevaluasi keefektifan komunikasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang ketujuh,
Menggunakan pendekatan naratif dengan menceritakan kisah sukses petani yang berhasil menerapkan teknologi baru untuk memotivasi dan menginspirasi sasaran. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, penyuluh dapat menjembatani kesenjangan informasi antara kebijakan dan praktek di lapangan, serta mendorong perubahan positif dalam perilaku dan produktivitas petani secara efektif. 4. Berikut adalah penjelasan untuk tugas observasi kegiatan penyuluhan di wilayah masing-masing. A. Identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan. Misalnya inovasi yang umum disampaikan adalah teknologi penanaman padi, sistem tanam jajar legowo, penggunaan pupuk organik, atau mesin tanam transplanter. Tentukan inovasi spesifik yang disampaikan oleh penyuluh di wilayah pengamatan Anda. B. Tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran dan alasannya. Tahapan adopsi inovasi menurut Rogers 1983 meliputi 1. Awareness atau sadar, sasaran mengetahui adanya inovasi baru. 2. Interest atau minat, sasaran mulai tertarik dan mencari informasi lebih lanjut. 3. Evaluation atau penilaian, sasaran mulai menilai manfaat dan kesesuaian inovasi. 4. Trial atau mencoba, sasaran mencoba inovasi secara terbatas. 5. Adoption atau adopsi, sasaran menerima dan menerapkan inovasi secara menyeluruh. Sasaran yang diamati biasanya berada pada salah satu tahap ini, tergantung sejauh mana mereka mengenal, tertarik, dan mencoba inovasi tersebut. Misalnya, jika petani sudah mulai mencoba inovasi pada sebagian kecil lahannya, maka mereka berada pada tahap trial. Tahapan ini bukan pola kaku dan bisa berbeda tergantung kondisi sosial dan lingkungan sasaran. C. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi antara lain karakteristik inovasi itu sendiri seperti relative advantage atau keuntungan relatif, compatibility atau kesesuaian dengan kondisi, complexity, tingkat kesulitan, trialability, kemudahan uji coba, dan observability, kemudahan pengamatan hasil. Karakteristik sosial dan ekonomi sasaran seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan orientasi ke masa depan. Peran penyuluh dalam menyampaikan informasi dan memberikan pendampingannya. Interaksi dan komunikasi sosial antar petani, termasuk pengaruh kelompok dan pemimpin opini. Kondisi lingkungan, fisik, dan aksesibilitas sumber daya pertanian. Semua faktor ini saling terkait dan menentukan beberapa cepat petani mengadopsi suatu inovasi dan usaha tani mereka. Ringkasnya, dalam pengamatan wilayah Anda, identifikasikan inovasi yang disosialisasikan, tentukan tahap adopsi petani dengan alasan konteks lapangan, serta jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi tersebut secara spesifik sesuai kondisi setempat. Terima kasih.